Kisah seorang gadis berusia 19 tahun yang menjadi korban pemerkosaan tapi malah dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan. Gadis tersebut bernama Yun Yong. Ia tinggal berdua dengan sang ibu yang mempunyai penyakit asma dan memiliki kesulitan untuk berbicara. Namun Yun tak pernah bosan dan dalam mengajari ibunya untuk berbicara agar kelak bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan bahasa isyarat. Meskipun mengalami kesulitan ekonomi, mereka berdua sangatlah bahagia. Sang ayah telah meninggal dunia. Ibu bekerja di sebuah pabrik kecil sebagai tukang jahit, dan Yun sendiri bekerja di sebuah kafe tanpa sepengetahuan ibunya. Setiap hari ia akan berangkat dengan menggunakan seragam sekolah, karena sang ibu tak mengetahui bahwa putrinya sudah berhenti sekolah. Meskipun begitu, Yun selalu rajin belajar. Teman-teman sekolahnya selalu menyempatkan waktu istirahat mereka untuk menemaninya dan belajar bersama. Kepintaran Yun membuat mereka yakin ia bisa lulus ujian kesetaraan. Mereka sangat mendukung cita-citanya yang ingin menjadi PNS. Kim, pemilik pabrik tempat ibunya bekerja, sangatlah peduli pada ibu Yun. Namun tak sebaik perkiraan mereka. Karena sebenarnya Kim diam-diam menyukai Yun dan ingin memilikinya. Yun mengirim pesan bahwa ia akan pulang terlambat. Kebetulan Kim berada di situ. Melihat kecantikan Yun, ia dengan nekat meminta ibu Yun untuk menikahkan mereka berdua dengan kalimat yang melecehkan. Sontak saja ibu Yun marah dan menampar atasannya tersebut. Ia tak terima anaknya dilecehkan. Kim lantas mendatangi Yun di kafe dengan modus membeli minuman sambil memperhatikan Yun dengan otak mesumnya. Malam itu Kim terus memikirkan Yun. Mengetahui Yun pulang terlambat, ia pun bergegas mengikuti Yun dan mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Hanya sekejap saja, Yun harus kehilangan mahkotanya. Ia benar-benar kehilangan masa depannya. Ia tak menyangka orang yang dihormatinya memperkawasnya secara brutal. Bukannya menyesali perbuatannya, Kim malah mengancam akan membunuh ibunya jika Yun berani melaporkannya ke polisi. Sang ibu yang khawatir anaknya belum juga pulang berusaha mencarinya sambil menangis. Mendengar teriakan sang ibu, nafsu bejatnya kembali muncul. Ia berencana memperkaos ibunya juga. Seketika itu juga Yun yang masih syok segera bangkit dan menghajar Kim dengan batu hingga tewas saat itu juga. Atas perbuatannya tersebut, ia ditetapkan sebagai tersangka utama atas kasus pembunuhan tingkat 1. Padahal Yun adalah korban. Apa yang ia lakukan adalah bentuk pembelaan diri. Akan tetapi, polisi tidak membenarkan hal tersebut. Melindungi diri dari tindak kejahatan tidak harus menghabisi nyawa pelaku. Jadi ingat nih kasus di negeri Konoha kemarin. Wakanda ya. Sama aja. Korban dijadiin tersangka, tersangka dijadiin korban. Namun karena kurangnya bukti di TKP, Yun harus menjalani persidangan. Jaksa penuntut menganggap apa yang terjadi pada Yun atas dasar suka sama suka. Karena usianya sudah 19 tahun, Yun tidak termasuk anak di bawah umur. Pengacaranya menyarankan Yun meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Perempuan dan LSM lainnya, namun Yun menolak. Ia tak mau dirinya yang seorang pembunuh menjadi viral dan menjadi pusat perhatian publik. Ia akan menerima putusan persidangan dan menjalani hukuman atas perbuatannya. Ia meminta ibunya untuk tidak meminta bantuan pada siapapun dan menolak bantuan dari siapapun. Ia tak mau dicap sebagai seorang pembunuh. Dia tak akan sanggup menjalani sisa hidupnya karena itu sangat menyakitkan. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Namun kurangnya bukti dan meninggalnya Kim, hakim memutuskan Yun harus menjalani hukuman 5 tahun penjara. Dalam penjara namanya berubah menjadi 203 sesuai nomor urut narapidana. Ia ditempatkan di kamar sel nomor 12 dengan 5 napi lainnya. Ibu guru Sunji, ia adalah terpidana mati yang tanpa sengaja membunuh satu keluarga. Ia juga dianggap sebagai ketua kamar sel nomor 12. Jang Mi seorang wanita penghibur. Hesu seorang penipu dan sekarang menjadi napi teladan. Itu sebabnya baju tahanannya berwarna pink. Lira, si pembuat onar yang dulunya seorang germo, dan Kyung Suk, si temperamen. 4 napi lainnya menyambut dengan baik, sedangkan satu lagi si temperamen sebaliknya. Yun yang tak sengaja menyentuhnya langsung dihajar. 4 napi lainnya langsung menghentikannya dan mengobati luka Yun.
Karena Yun yang paling muda, mereka sangat peduli padanya, kecuali si temperamen. Lira memberikan peralatan mandi untuk Yun. Malam pertama di sel, Yun tak bisa tidur. Ia menangis sepanjang malam sampai-sampai baju Lira basah karena air matanya. Ketika sarapan, Yun masih tetap diam dan tak mau makan. Untuk mencarikan suasana, mereka mengajaknya ngobrol tentang pekerjaan, di mana di penjara mereka bisa bekerja dan mendapatkan upah. Guru juga menasihatinya agar tetap makan dan terus hidup. Berada di penjara bukan berarti akhir dari segalanya. Ia pun kembali bersemangat dan memilih bekerja di bengkel. Malam kedua, Yun yang tak bisa tidur duduk sendirian. Guru mendekatinya dan menceritakan kisahnya hingga berakhir di penjara, di mana putra satu-satunya menjadi korban tabrak lari, namun setelahnya sopir menyerahkan diri ke polisi. Guru yang tak bisa menerima kematian anaknya nekat membakar rumah Pak Sopir dan menyebabkan keluarga sopir yang berjumlah 5 orang mati terbakar saat sedang tertidur lelap. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Meskipun divonis mati, ia tak mau berlarut-larut dalam kesedihan dan meratapi nasibnya. Ia berkata, jika ada yang mengganjal, keluarkan dan jangan dipendam sendiri. Lakukan sesuatu seperti berdoa atau menulis surat untuk bisa meluapkannya. Yun pun segera menulis surat mengabarkan pada ibunya bahwa ia baik-baik saja dan mengingatkan sang ibu agar menjaga kesehatan. Paginya, semua terkejut melihat Yun yang tiba-tiba berubah. Sepertinya ia sudah bisa menerima keadaannya yang sekarang ini. Setiap hari dia menyibukkan diri dengan bekerja dan menjalankan aktivitas secara normal. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ibu Yun datang mengunjunginya dengan membawa makanan serta pakaian. Sayangnya itu melanggar aturan penjara. Ketika bertemu Yun, air mata keduanya tak tertahankan lagi. Sang ibu kini sudah bisa berbicara walaupun belum lancar. Yun sangat terharu melihat kerja keras sang ibu untuk bisa belajar berbicara. Keesokan harinya Yun tiba-tiba sakit dan dilarikan ke klinik. Sebuah berita sontak membuat Yun shock. Ternyata ia sedang hamil. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Yun ditempatkan di ruang isolasi. Akhirnya kasus yang menimpa Yun dan kehamilannya diketahui oleh teman sekamarnya. Ibu guru yang mengetahui kabar tersebut segera menemuinya dan memeluk Yun layaknya anaknya sendiri. Setelah itu ia membawa Yun kembali ke kamar. Perhatian dan kasih sayang teman-teman sekamarnya membuat Yun mau bertahan hidup. Mereka merasa iba dengan apa yang dialami Yun. Namun tiba-tiba si temperamen menyeretnya tanpa alasan. Lira segera menghentikannya. Mereka pun berdiskusi dan berusaha mencari jalan keluar untuk meringankan beban hidup Yun. Apakah harus melakukan aborsi atau minta banding? Tak ingin mengecewakan sang ibu, Yun memutuskan menolak kunjungan ibunya untuk menutupi kehamilannya. Sempat terpikir olehnya untuk menggugurkan kandungannya. Temperamen yang mengetahuinya malah menghajarnya. Sebenarnya ia tak mau Yun kenapa-kenapa. Hanya saja ia tak ingin memperlihatkan bentuk kepeduliannya terhadap Yun. Atas perbuatannya tersebut, ia terpaksa dimasukkan ke ruang isolasi. Keesokan harinya Yun yang jarang makan dibawakan snack oleh teman-temannya titipan dari ibu guru. Dan tiba-tiba tahanan dari kamar lain mendekati mereka. Terlihat para napi itu tertarik dengan kecantikan Yun. Ketika ketua geng mereka akan melecehkannya, Bu Guru tiba-tiba datang dan menancapkan tusuk kondek ke leher wanita tersebut dan mengancamnya. Setelah rentetan kekerasan yang dialaminya, guru menyarankan agar Yun meminta bantuan LSM dan pers. Dengan begitu, opini publik bisa membantu Yun mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Akan tetapi Yun lebih memilih di penjara 5 tahun bahkan lebih daripada harus menanggung malu yang akan membuat ibunya mati menderita. Meskipun banyak yang akan bersimpati padanya, tapi akan tetap mengenalnya sebagai seorang pembunuh yang sedang hamil. Bu Guru berkata bahwa seorang ibu jauh lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Namun tetap saja Yun tak ingin melukai hati sang ibu. Mereka pun menghargai keputusannya dan akan mendukungnya dengan syarat Yun harus melakukan persidangan ulang. Dengan kondisi yang masih rapuh, petugas sipir berinisiatif memindahkan Yun ke gudang penyimpanan yang dekat dengan klinik
untuk meringankan pekerjaannya. Bahkan ia akan mendapatkan upah lebih. Kepala sipir sengaja melakukan itu agar lebih mudah mengontrol Yun. Malamnya, Yun menyempatkan waktu menulis surat untuk ibunya. Ia meminta ibunya untuk tidak khawatir dan memberinya waktu 1 tahun agar bisa mendapat pengurangan masa hukuman. Keesokan harinya, Yun tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Kepala sipir segera melarikannya ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa usia kehamilan Yun sudah masuk ke 6 bulan, tapi bayinya masih terlihat kecil. Itu sebabnya perut Yun tidak seperti orang hamil. Hal itu disebabkan karena Yun menolak bayinya sehingga bayi tersebut bersembunyi. Setelah kejadian itu, teman-temannya tak mengizinkannya bekerja. Mereka sangat peduli pada Yun. Singkat cerita, sidang ulang pun dibuka kembali dan dilakukan secara tertutup untuk umum dan media. Ia mengaku telah melakukan kesalahan dengan menghilangkan nyawanya. Ia tak berharap pembelaan. Akan tetapi, ia juga mengalami pelecehan. Ia tak berharap mereka percaya dengan ucapannya. Ia akan menjalankan putusan hakim entah itu 5 atau 10 tahun. Lalu setelahnya kembali ke ibunya dan menganggap hukuman tersebut hanyalah mimpi buruk. Semua yang hadir dalam persidangan tersebut terharu mendengar pernyataan Yun. Hingga akhirnya hakim memutuskan Yun tetap bersalah. Namun dengan pertimbangan lainnya, ia hanya divonis 1 tahun penjara. Kini Yun telah menerima bayinya. Ia kembali ceria setelah mengetahui bahwa mantan napi itu bisa ikut ujian PNS. Semua terlihat sangat bahagia menyambut kelahiran anak Yun. Si temperamen pun ikut berubah. Ia sudah bisa mengendalikan emosinya dan membuatkan mainan bayi. Secara diam-diam, teman-temannya membuat pakaian bayi dengan mencuri kain selimut dari kamar napi lain. 우리 혜선이 정말 반가게 생겼네. 저 미친년이 진짜. 아니 내가 Mereka juga mempersiapkan nama sang bayi. Bahkan petugas sipir pun ikut mendukungnya. Atas saran guru, mereka sepakat memberi nama si bayi tersebut Bonnie. Namun dibalik senyum bahagianya, tanpa sepengetahuan siapapun, Yun menimbun obat sakit kepala. Singkat cerita, Yun tiba-tiba mengalami kontraksi. Ia segera mengambil obat yang ditimbunnya selama ini dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter dan perawat kesulitan menangani kelahiran anak Yun dalam kondisi Yun yang sangat lemah setelah menelan banyak obat. Yang ternyata ia berniat mengakhiri hidupnya setelah kelahiran sang buah hati. Teman-temannya yang sedang harap-harap cemas menunggu kabar Yun terkejut menerima surat dari Yun. Surat yang telah lama ia siapkan karena ia tahu ia tak akan kembali. Ia berterima kasih pada guru yang selalu memberinya motivasi dan merawatnya seperti anak sendiri. Kakak pembuat onar yang selalu membuatnya terhibur. Ia bisa merasakan kasih sayang yang ia berikan padanya. Yun sangat menyesal kenapa ia terlambat mengenalnya. Jangmi, ia berharap suatu saat nanti Jangmi menemukan pria yang mencintainya dengan tulus, menikah dan hidup bahagia selamanya. Paisu yang selama ini memenuhi kebutuhan Yun tanpa bertanya apa yang ia suka. Terima kasih sudah memberikan buku-buku pelajarannya hingga membuatnya tidak berhenti untuk belajar. Dan terakhir adalah si temperamen. Ia berharap setelah keluar penjara, ia menjadi wanita seutuhnya, memanjangkan rambut dan merias wajah. Jika aku memberitahumu secara langsung, kau pasti akan memukuliku. Tapi aku yakin kakak bukanlah orang jahat. Yun yang masih koma berhasil melahirkan anak perempuannya dengan selamat yang diberi nama Bonnie. Sang ibu menangis tak bisa berada di sisi putrinya saat ia membutuhkannya. Namun ibu Yun tak mengetahui bahwa putrinya telah melahirkan. Di akhir film diperlihatkan Bonnie telah diadopsi oleh orang lain dan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Serta Yun yang berhasil menggapai impiannya menjadi pegawai negeri sipil. Dan terkadang dalam hidup kita menentang takdir untuk bertahan dan melawan, tapi terkadang kita akan menyerah pada kenyataan, tak punya pilihan lain selain menerimanya. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.